Ya, ain, hasad, nafas. Tahu nggak bedanya? Kalau ain melihat sesuatu, dia kagum, dia takjub. Kemudian apa? Dia memuji. Tapi memujinya tanpa mendoakan keberkahan. Maka itu nanti yang dipuji, entah manusia atau motor atau kendaraan atau rumah atau handphone atau apa. Kalau kemudian pujian yang tanpa mendoakan keberkahan tadi itu dipakai setan, maka bisa menimpakan keburukan terhadap yang dipuji tadi. Kalau mobil tiba-tiba rusak, motor misalkan tiba-tiba kecelakaan atau bannya kempes, kalau orang tiba-tiba pingsan atau demam, HP tiba-tiba rusak. Makanya sekarang banyak mobil yang di belakangnya itu ditulisi Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang kita seneng, takjub, Masya Allah, Tabarakallah. Anaknya ganteng banget, ayu banget, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan lupa doain supaya tidak jadi ain, kagum, takjub. Tapi kalau hasad, dengki, ngelihat sesuatu nggak seneng ngelihat orang lain seneng, nggak seneng lihat orang lain bahagia, nggak seneng lihat orang lain dapat nikmat. Tonggone pasang AC kene sing kepanasan. Ya, tonggone kademen kene sing panasan. Itu hasad, nggak suka sama nikmat orang lain. Itu juga bisa jadi ini, Bu, dipakai jin untuk mencelakai. Tapi kalau nafas, ini Bu, sekarang banyak terjadi nafas. Apa nafas? Tak kasih contoh ya. Punya HP iPhone, kameranya jahat. Tahu kamera jahat ya? Kameranya bagus sekali. Nenek-nenek umur 60 tahun, kalau foto pakai kamera itu, nanti muncul hasil kamera kayak 30 tahun. Akhirnya banyak orang seneng, dikirain masih muda. Begitu ketemu, lah kok sambahku. Ya. Jadi nafas itu, Bu, nafas itu misalkan orang selfie itu ya, atau bercermin. Nah, dia mengagumi dirinya sendiri, tapi tanpa memuji Allah. Nafsi, diri sendiri ya. Dia foto atau dia bercermin, kemudian melihat dirinya sendiri, ya Allah, aku ternyata ayu banget ya. Ya, kuwi nek ngaranmu ngene ya. Kuwi nek ngaranmu belum tentu ngarane wong liya kan? Karena relatif ya, membahagiakan diri sendiri daripada renek sing memuji ta ya. Memuji diri sendiri. Tapi lupa memuji Allah. Tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka itu bisa jadi nafas, Bu. Besoknya muncul jerawat, atau besoknya muncul apalah ya. Itu. Jadi hati-hati. Jadi ada apa saja tadi? Ain, hasad, nafas. Biasanya kalau ibu-ibu seringnya yang mana nih? Seringnya yang nafas ya. Hati-hati. Ya. Jangan lupa memuji Allah. Alhamdulillah, Allah ciptakan aku seindah ini loh, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Oke. Ini non medis, Bu. Maka pernah terjadi kasusnya mana? Di Jogja. Namanya Bu Supiati. Di sini ada ya namanya Bu Supiati? Nggak ada ya? Ini kan kota semua ya. Namanya kan keren-keren ya. Bu Supiati. Bu Supiati itu kena sihir. Kena sihir. Totalnya di dalam tubuh beliau ada, di total dari awal sampai akhir ya,
kan itu masuk disihir, disantet itu dimasukin apa? Paku sama kawat. Itu totalnya kalau dihitung jumlahnya hampir 2000. Itu ada yang dikeluarin, nanti dimasukin lagi, dikeluarin, dimasukin lagi, itu tuh totalnya dari awal sampai akhir itu 2000 sekian paku. Mulai dari paku hidup sampai paku usuk. Paku usuk itu 15 cm, Bu. Kemudian apa? Datang ke dukun, nggak sembuh-sembuh, kemudian datang ke rumah sakit, begitu dioperasi, muncul lagi besoknya, dioperasi, muncul lagi besoknya. Akhirnya ditangani oleh dokter Sagiran, dokter spesialis bedah yang ada di Yogyakarta, penulis Mukjizat Gerakan Sholat. Beliau punya rumah sakit namanya Rumah Sakit Nur Hidayah. Satu-satunya rumah sakit yang punya ICU ruqyah. Ketika menangani Bu Supiati tadi. Kenapa? Karena habis dibedah, dikeluarin, ada lagi terus, ada terus. Akhirnya kemudian dokter Sagiran mengatakan, ini bukan medis. Sebab di kejiwaan atau psikologi kan ada, Bu, orang yang karena gangguan kejiwaan akhirnya dia makani paku, Bu. Iya, dimakan sendiri pakunya. Ada yang makan beling, ada yang makan botol, ada yang makan, wah itu macam-macam. Tapi di Bu Supiati ini kan nggak majar, Bu, nggak masuk di akal, nggak masuk di nurul gitu ya. Nalar maksudnya. Orang zaman sekarang kan itu ya, meleset-melesetin ya. Kalau makan paku harusnya kemana? Perut, ke area pencernaan. Nah ini kalau makan paku, kenapa pakunya sampai ke tangan? Kenapa pakunya sampai ke lutut, ke kaki, ke tangan? Kan nggak masuk akal, Bu. Akhirnya dokter Sagiran mengatakan ini bukan medis. Akhirnya dikumpulkanlah karyawan, pegawai yang bisa membaca Quran. Kemudian bikinlah ICU ruqyah, Bu Supiati dimasukkan di situ 24 jam non-stop di ruqyah. Itu, Bu, ketika di ruqyah pakunya mencolot metu dewe. Ada yang kemudian harus dibedah karena sudah paku usuk itu masuk ke lengan sini, tangannya nggak bisa nekuk. Kemudian ada yang pakunya keluarnya dari mulut, bayangkan, kayak keluarnya bukan lurus gini, Bu, keluarnya malang gini, jadi langsung pipinya itu gitu ya, ngeri. Akhirnya apa? Ada kursi enggak? Ada kursi satu. Oh, apa di depan sini ada tikar. Monggo pinara. Monggo pinara. Monggo tikar enggak apa-apa. Apa cari kursi, mana kursinya? Ada lagi enggak? Ya. Jadi begitu pakunya dilepas, itu cur, darah sama nanah. Itu bukan medis, sudah. Nggak masuk di akal. Sakit, nggak sembuh-sembuh, ya. Oh, ya Allah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran bisa menyelesaikan itu. Al-Quran bukan hanya untuk ini ya, tapi yang medis pun juga bisa. Terutama medis yang arahnya kemana? Psikosomatik. Psikosomatik atau kejiwaan. Kanker, tumor, apalagi? Asam lambung. Ya, asam lambung kan bukan hanya telat makan ya. Orang kalau mikirnya kaboten, nemen, itu asam lambungnya naik. Kalau asam lambung naik, jantungnya bengkak. Kalau jantungnya bengkak, maka paru-parunya mesti bermasalah. Sesek, ampek, begah itu rasanya ya. Karena asam lambungnya naik, GERD. Sampai kemudian terasa lehernya tercekik. Kenapa? Dari pola pikir. Kaboten le mikir. Kakean pikiran. Begitu datang ke dokter,
Bu, jangan banyak mikir ya, nanti mesti pasiennya protes. Wong urip kok ora mikir ya, nanti nih. Protes, Bu. Protes. Padahal yang jadi masalah apa? Pikirannya berat tapi hatinya nggak tenang. Tapi kalau hatinya tenang, mau mikir seberat apapun aman, Bu. Yang penting hatinya tenang. Yang jadi berat itu ya tadi, Bu. Mikirnya berat, hatinya ora tenang. Duit entek, sesuk jatuh tempo. Ya kan? Ada dua hal yang membuat deg-deg ser. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Ini marai deg-degan tenan ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenangnya hati itu kenapa? Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan afdhalu dzikr, seutama-utamanya zikir adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Lah kira-kira kita ini sehari sudah berapa juz nih? Kok senyum-senyum toh? Ya. Ada yang 5 juz? 7 juz? Juz jambu, alpukat, melon, jeruk, ya. Kalau orang-orang soleh terdahulu, satu hari itu 1 manzil, berarti 1/7. Orang-orang soleh terdahulu itu 1 minggu khatam. Berarti 1 hari baca berapa juz? 4 sampai 5 juz. Ah, kene one juz ning lambe menirna ya. Ya, sudah apa-apa ya. Yang penting rutin ya toh? Yang penting rutin. Istiqomah. Tapi mosok ya ora mundak-mundak ya. 5 tahun sedina 1 juz terus ya. Ya Allah, ya kudune diundake sithik-sithik ya. Sithik-sithik. Bisa sampai 5 juz itu ya targetnya. Amin Allahumma. Amin. Nek maca sakmono ora sempat ngopo-ngopo tat ngene ya. Ah, ya Allah. Tapi Bu, ada 1 ayat atau ada 1 surat itu yang spesialisnya memang anti sihir. Yang spesialisnya memang anti setan. Yaitu apa? Surah apa? Al-Baqarah. Ada tisu enggak buat hapus? Ada. Ya. Ini. Tak apa, sini aja. Ini sudah ya? Oke, bentar ya. Surah apa? Al-Baqarah. Berapa ayat? 286. Berapa juz? 2,5 juz. Berapa jam kalau dibaca sekali duduk? 2,5 sampai 3 jam. Cobain aja. Pernah enggak baca Al-Baqarah sekali duduk? Ah, cobain. Pernah ya? 2 sampai 3 jam, Bu. Wah, itu rasanya pertama yo berat, tapi kalau sudah rutin, terbiasa, enak Bu, nikmat sekali. Maksudnya kesel ya kesel, ngantuk ya ngantuk, tapi nikmat gitu loh ya, nikmat. Lah Al-Baqarah ini keutamaannya 2. Di 1 hadis keutamanya 2, walaupun keutamanya banyak sekali. Kemarin antum bikin berapa keutamaan? 10 ya? 10 keutamaan. Ini 2 saja, karena ngajinya terbatas. Yang pertama adalah berkah. Al-Baqarah itu bisa membuka pintu keberkahan, pintu kebaikan di semua sisi kehidupan kita. Yang kedua adalah anti sihir, anti setan. Jadi hadisnya itu bunyinya gini, sesiapa yang rutin membaca Al-Baqarah, yang pertama akhdaha barokah, yang kedua wala yastati'uhal batalah. Yang pertama adalah membuka pintu keberkahan, yang kedua
sihir atau setan sekuat apapun tidak akan mampu menembusnya. Jadi kalau di dalam rumah itu dibacakan Al-Baqarah, ya, maka rumah itu akan diberikan Allah dinding yang tebal, yang dinding cahaya yang tebal, yang sangat terang, yang setan sihir gak bisa mampu menembus masuk. Ya, kalau digambarkan ya toh, omahe jenengan jane gede toh ya, itu kayak ada dinding ini Bu. Kalau orang ini cungkring ya, dinding nih. Ini setan yang dari dalam akan keluar, yang dari luar tidak bisa masuk. Al-Baqarah, terapinya Al-Baqarah. Ustadz, jadi kalau rumah saya angker, kalau warung saya kena sihir dan sebagainya, dosis yang paling tinggi adalah bacakan Al-Baqarah di warung atau tempat usaha itu, atau bacakan Al-Baqarah di dalam rumah itu. Bukan pakai murotal, langsung dari bacaan kita. Bukan murotal, bukan speaker, langsung dari bacaan kita. Ya, dari awal sampai akhir. Sekali duduk. Waktunya kapan? Waktunya mulai ba'da maghrib sampai selesai. Nanti kan ada jeda sholat toh, isya, lumayan goleran delo ya. Mulai pada maghrib. Apa? Ya bisa aja sih. Cuman ini maksudnya yang disarankan, direkomendasikan oleh para peruqyah. Jadi sebetulnya ada rumus gini Bu. Kalau Al-Baqarah itu memang bagusnya dibaca di malam hari gitu loh ya. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan sesiapa yang baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di waktu petang, maka Allah akan mencukupinya. Maksudnya mencukupinya itu Allah akan jaga dari keburukan yang tampak dan yang tidak tampak. Yang kedua, dia tercatat sebagai orang yang melakukan sholat malam. Walaupun delala kok tidurnya kebelabasan, nggak bisa bangun sholat malam, karena dia sudah baca sebelum tidur dari 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, maka dia tercatat sholat malam. Jadi Al-Baqarah itu bagusnya memang dibaca di malam hari. Tapi kalau berbicara meruqyah, kalau meruqyah orang, coba saya lihat di sini ada yang gangguan jin siapa ya? Sing pasang susuk siapa ya? Ya. Tahu susuk ya? Jujul ini. Kalau meruqyah orang itu disarankan pagi hari. Pagi hari. Meruqyah orang itu pagi hari, waktu duha. Ya, kalau meruqyah diri sendiri, waktu yang paling disarankan sebelum subuh. Meruqyah diri sendiri itu yang disarankan sebelum subuh, habis tahajud, sepertiga akhir malam, ketika Allah turun ke langit dunia. Kalau meruqyah orang lain, yang disarankan waktunya duha, waktu duha. Kalau meruqyah rumah, kalau saya diminta tolong untuk meruqyah tempat usaha, meruqyah rumah, itu biasanya saya selalu sarankannya sore, antara asar menjelang maghrib. Saya cari spektrum yang di situ frekuensinya sama dengan setan. Waktu surup sebelum maghrib. Oh, harinya bebas. Sebelum maghrib. Itu paling bagus untuk, kenapa? Setan baru menyala-menyalanya. Menyala bosku itu ya. Setan baru menyala. Kenapa? Karena waktu surup, sandekala
itu sama frekuensi dan spektrumnya dengan setan.